Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Nur Afiatul Zahra. Selanjutnya ada Nur Nahdia Astuti. Dan selanjutnya ada Andi Muhammad Faldi Fadil Andi Darsyad yang akan membawakan materi mengenai klasifikasi makhluk hidup. Selamat menonton dan selamat menikmati. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hewan. Klasifikasi bertujuan untuk menyederhanakan objek studi, di mana pada hakikatnya tidak lain daripada mencari keseragaman dalam keanekaragaman. Nah, dari kesamaan atau keseragaman itulah yang dijadikan dasar dalam mengadakan klasifikasi. Dalam pengklasifikasian makhluk hidup, beberapa istilah yang sangat dekat ialah istilah taksonomi dan sistematika. Berikut merupakan sistem klasifikasi yang membentuk dasar taksonomis hewan-hewan, di mana setiap spesies termasuk ke dalam 7 kategori yang wajib, yaitu kingdom, divisia atau phylum, class, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, dan yang terakhir adalah species atau spesies. Berikut beberapa contoh taksonomi pada hewan yang dapat saya paparkan dalam tabel berikut. Ada lebah madu, badak Jawa, dan macan tutul. Saya akan menjelaskan tentang hierarki taksonomi. Linnaeus yang menemukan hierarki kategori-kategori taksonomis mengatakan bahwa di dalam dunia binatang hanya ada 5 kategori, yaitu klasis, ordo, genus, species, dan varietas. Ketika pengetahuan tentang hewan bertambah dan juga jumlahnya, maka diperlukan pembagian yang lebih teliti. Di antaranya terdapat 2 kategori baru yang dapat diterima secara umum, yaitu familia, di antaranya ada genus dan ordo, dan kedua ada phylum, yang di antaranya ada classes dan kingdom. Selanjutnya adalah urutan tingkat takson. Urutan tingkat takson dimulai dari yang tingkat tertinggi hingga tingkat yang terendah, yakni kingdom atau kerajaan. Kingdom ialah tingkatan pada takson yang paling tinggi dengan jumlah anggota pada takson terbesar. Organisme pada bumi tersebut dikelompokkan menjadi 5 kingdom, antara lain ialah animalia atau hewan, plantae atau tumbuhan, fungi atau jamur, monera, kemudian protista. Yang kedua ada divisi atau phylum. Phylum tersebut digunakan untuk pada takson hewan, sedangkan pada divisi tersebut digunakan untuk takson tumbuhan. Kingdom animalia tersebut dibagi menjadi beberapa phylum, antara lain ada phylum Chordata dan ada phylum Echinodermata dan juga phylum Platymintes. Ketiga, ada classes atau kelas. Anggota pada takson setiap phylum atau juga divisi dikelompokkan lagi, ialah dengan berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Nama kelas pada tumbuhan yang menggunakan akhiran yang berbeda-beda, antara lain ialah sebagai berikut. Ada Edoneae, ya tumbuhan yang berbiji tertutup. Kemudian ada Opsida pada lumut dan Pisciae pada alga. Yang keempat ada ordo atau bangsa. Nama pada ordo tersebut atau terhadap takson tumbuhan biasanya dengan menggunakan akhiran ales. Ya, contoh ialah sebagai berikut: ordo Solanales, ordo Cucurbitalis, ordo Malvalis, ada ordo Rosales, serta ordo Astralis. Selanjutnya adalah famili atau suku. Anggota pada takson setiap ordo tersebut dikelompokkan lagi menjadi beberapa famili dengan berdasarkan suatu persamaan ciri-ciri tertentu. Nama pada famili terhadap tumbuhan tersebut biasanya dengan menggunakan akhiran AC atau sebagai contoh ialah sebagai berikut adalah famili Solanaceae. Kemudian ada genus atau marga. Kaidah ataupun tata cara dalam penulisan nama genus tersebut, yakni dengan huruf besar pada kata pertama dan juga dicetak miring atau juga digaris bawahi. Selanjutnya ada spesies atau jenis. Spesies ialah tingkatan pada takson paling dasar atau juga paling terendah. Anggota pada takson spesies tersebut mempunyai paling banyak persamaan ciri. Kemudian yang
Terakhir adalah varietas atau ras. Istilah dari varietas dan juga kultivar tersebut digunakan di dalam spesies tumbuhan, sedangkan pada istilah dari ras tersebut digunakan dalam spesies hewan. Varietas tersebut dapat juga diartikan ialah secara botani dan juga secara agronomi. Materi selanjutnya yaitu sejarah dan fungsi sistematik. Perkembangan klasifikasi hewan secara garis besar dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama klasifikasi masa sebelum Linnaeus, yang kedua klasifikasi sistem Linnaeus, yang ketiga klasifikasi sistem 3 kingdom, dan yang terakhir klasifikasi sistem 5 kingdom. Yang pertama, sistem klasifikasi pra-Linnaeus. Sistem klasifikasi ini dilakukan dengan melihat persamaan bentuk luar dari tubuh makhluk hidup atau morfologi. Hewan-hewan yang memiliki bentuk tubuh yang sama dikelompokkan menjadi satu kelompok tersendiri. Selain itu, hewan juga dikelompokkan berdasarkan kegunaannya masing-masing. Kedua, yaitu sistem klasifikasi Linnaeus atau sistem 2 kingdom. Sistem ini dirintis pada abad ke-18 oleh Carolus Linnaeus, seorang ilmuwan Swedia, terutama melalui 2 bukunya yaitu Sistem Natur dan Species Plantarum. Menurut sistem ini, klasifikasi diawali dengan 3 kerajaan besar, yang selanjutnya dibagi lagi menjadi kelas dan ordo. Ordo kemudian dibagi lagi menjadi genus dan selanjutnya spesies. Dia seorang ilmuwan Swedia yang meletakkan dasar tata nama biologi. Yang ketiga, sistem klasifikasi 3 kingdom. Ernst Haeckel pada tahun 1866 menyarankan adanya kerajaan ketiga yaitu Protista untuk menampung makhluk hidup yang tidak memiliki ciri klasifikasi yang jelas. Kerajaan ketiga ini baru populer belakangan ini atau kadang dengan sebutan Protista. Protista adalah organisme yang memiliki sifat-sifat tumbuhan dan hewan. Yang keempat, sistem klasifikasi 4 kingdom. Kelebihan sistem ini adalah melengkapi kingdom sebelumnya, yaitu dengan mengelompokkan Monera sebagai kingdom tersendiri. Oleh karenanya, Copeland membagi menjadi 4 kingdom, yaitu Monera, Protista, Metaphyta, dan Metazoa. Yang kelima, sistem klasifikasi 5 kingdom. Sistem klasifikasi yang berkembang saat ini adalah membagi makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Adapun kelima kingdom ini terdiri dari Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Ada 4 dasar penempatan makhluk hidup ke dalam salah satu kingdom, yaitu ada atau tidak adanya inti sel, banyaknya sel yang tampak, cara pembuatan makanan, dan cara gerak makhluk hidup. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi adalah pengelompokan aneka jenis hewan atau tumbuhan ke dalam golongan atau takson melalui keseragaman dalam keanekaragaman. Tujuan dan manfaat klasifikasi yaitu untuk mempermudah mengenal objek yang beraneka ragam dengan cara mencari persamaan dan perbedaan ciri serta sifatnya. Sebelumnya, adanya klasifikasi menurut Linnaeus, banyak cara yang mula-mula dilakukan oleh orang-orang untuk melakukan klasifikasi. Misalnya, klasifikasi pada tumbuhan berdasarkan bentuk dan ukurannya, berdasarkan manfaatnya, berdasarkan lingkungan tempat hidupnya, serta berdasarkan cara hidupnya. Selanjutnya, makhluk hidup yang mempunyai ciri dan sifat yang sama dikelompokkan ke dalam satu kelompok, yaitu dari kelompok tertinggi hingga kelompok terendah. Adapun pengelompokannya yang pertama yaitu diduduki oleh kingdom, yang kedua divisi, yang ketiga kelas, yang keempat ordo, yang kelima familia, yang keenam genus, dan yang terakhir yaitu spesies. Dari hal di ataslah, maka kingdom Plantae digolongkan menjadi 4 divisi. Yang pertama yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut merupakan salah satu tumbuhan yang senang hidup di daerah lembab. Adapun divisi dari tumbuhan lumut ini terbagi atas 3 kelas. Yang pertama yaitu lumut daun atau muscik, yang kedua lumut hati atau hepatisi, dan yang terakhir yaitu lumut tanduk. Yang kedua yaitu alga atau ganggang. Tumbuhan alga merupakan tumbuhan talus yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Alga dapat dibagi di dalam beberapa kelas. Yang pertama yaitu alga hijau, yang kedua alga keemasan atau Chrysophyta, yang ketiga alga coklat, dan yang keempat yaitu alga merah.
Yang ketiga yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berkormus dan berpembuluh yang paling sederhana. Berdasarkan bentuk dan ukuran serta susunannya, daun tumbuhan paku dibedakan menjadi mikrofil dan makrofil. Kemudian, tumbuhan paku dapat dibagi dalam beberapa kelas, yaitu Psilotophyta, Lycophyta, Sphenophyta, dan Pterophyta. Selanjutnya, yang keempat yaitu tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Spermatophyta merupakan kelompok tumbuhan yang menghasilkan biji, karena itulah mereka disebut dengan tumbuhan berbiji. Spermatophyta ini digolongkan menjadi dua yaitu tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka adalah tumbuhan yang bijinya tidak terdapat di dalam buah, tetapi terletak di daun buah sehingga bijinya tampak dari luar. Kemudian tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae merupakan tumbuhan biji yang letak bijinya tertutup oleh daun dan buah. Berdasarkan keping bijinya dibagi atas dua, yaitu dikotil dan monokotil. Materi selanjutnya yaitu tata nama tumbuhan. Unsur utama yang menjadi ruang lingkup taksonomi tumbuhan adalah pengenalan atau identifikasi, pemberian nama, dan penggolongan atau klasifikasi. Yang pertama yaitu tata nama binomal. Tata nama binomal yang berarti dua nama merupakan aturan penamaan baku bagi semua organisme atau makhluk hidup yang terdiri dari dua kata dari sistem taksonomi. Adapun aturan penulisannya yaitu pertama, aturan penulisan dalam tata nama binomial selalu menempatkan nama genus di awal dan nama spesies mengikutinya. Yang kedua yaitu nama genus selalu diawali dengan huruf kapital dan nama spesies selalu diawali dengan huruf kecil. Yang ketiga yaitu penulisan nama ini tidak mengikuti tipografi yang menyertainya. Misalnya, pada judul satu naskah tidak menjadikan penulisan nama ilmiah menjadi huruf kapital semua, kecuali untuk hal berikut, yaitu di mana penulisan nama ilmiah yang terletak harus ditulis dengan huruf miring. Dan yang kedua yaitu penulisan nama ilmiah yang ditulis dengan tangan harus diberi garis bawah yang terpisah untuk nama genus dan nama spesies. Itulah hasil video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.